Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fauzi, NPM 211231011, akan membahas mengenai materi ukuran pembagian data. Tujuan pembelajaran ukuran pembagian data ini dalam konsep statistik yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana data dalam suatu kumpulan dibagi menjadi bagian-bagian tertentu. Tujuan utamanya yaitu memberikan gambaran lebih rinci tentang distribusi data yang membagikan ke dalam kelompok atau interval tertentu berdasarkan posisi nilainya. Dalam ukuran pembagian data ini, metodenya dibagi menjadi 3, yaitu ada kuartil, ada desil, dan ada persentil. Yang pertama kuartil. Kuartil adalah ukuran pembagian data yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar. Maka kalau diurutkan adalah Q1 atau kuartil pertama, nilai yang membatasi 25% data terendah. Q2 atau nilai median, nilai yang membagi data menjadi 2 bagian, 50% di atas dan 50% di bawah. Dan Q3, kuartil ketiga, yaitu nilai yang membatasi 75% data terendah. Kemudian ada desil. Desil adalah ukuran pembagian data yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama besar. Titik desil diberi label dari 1 hingga 9. D1 adalah nilai yang membatasi 10% data terendah. D5 sama dengan median, membagi 50% data di bawah dan di atas. Kemudian D9. D9 adalah nilai yang membatasi 90% data terendah. Kemudian yang terakhir adalah persentil. Pembagian data menjadi 100 bagian yang sama besar. Maka diberi label P1 hingga P99. P1 adalah nilai yang membatasi 1% data terendah. P50 adalah sama dengan median, 50% data di bawah. Dan yang terakhir P99, nilai yang membatasi 99 data terendah. Kita mempunyai soal dari 30 siswa skor ujiannya, maka kita akan menentukan desil, persentil, dan kuartilnya dalam data tunggal dan data kelompok. Yang pertama adalah kuartil dalam data tunggal. Kita mempunyai data yang sudah diurutkan dari skor ujian 30 siswa. Yang langkah pertama adalah mencari letak kuartil dengan rumus K dikali N plus 1 dibagi 4. Maka nilai K adalah nomor kuartil dan N adalah jumlah data. Maka Q1 adalah 1 dikali 30 ditambah 1 dibagi 4. Yang hasilnya 7,75. Q2 juga sama, yang hasilnya 15,5, dan Q3 juga sama, hasilnya 23,25. Setelah mencari nilai letak kuartilnya, maka nilai kuartilnya tuh berada di antara 7 dan 8 untuk Q1, Q2-nya tuh ada di antara 15 dan 16, dan Q3 ada di antara 23 dan 24. Maka kita akan masuk ke rumus nilai kuartil dalam data tunggal, yaitu Q1 sama dengan tadi 7 ditambah 8, lalu dibagi 2, yang hasilnya 57,5. Q2 15 ditambah 16 dibagi 2, yang hasilnya 70. Dan yang terakhir Q3, data ke-23 ditambah data ke-24, yaitu 80 ditambah 85, lalu dibagi 2, yang hasilnya 82,5. Yang kedua adalah desil dalam data tunggal. Kita sudah mempunyai nilai yang sudah diurutkan dari 45 hingga 100, maka kita harus mencari nilai titik desilnya. Masuk ke rumus, maka K dibagi 10 dikali N plus 1. K adalah nilai desil atau nomor desil dari 1 hingga 9. N adalah jumlah data. Maka D1 adalah 1 dibagi 10 dikali 30 tambah 1, yang hasilnya 3,1. D5
sama dengan 5 bagi 10 dikali 30 ditambah 1 yang hasilnya 15,5. Dan D8 adalah 8 dibagi 10 dikali 30 tambah 1 yang hasilnya 24,8. Dari hasil perhitungan letak desil, maka nilai desil tersebut berada di antara 3 dan 4 untuk D1. D5-nya ada di antara 15 dan 16, dan D8-nya ada di antara 24 dan 25. Maka kita akan masuk ke rumus nilai desil, yaitu X3 itu di data ketiga, yaitu 50 ditambah D yang K dibagi 10, yaitu nilai desilnya menjadi 0,1 dalam kurung X4 data keempat dikurang data ketiga, yang hasilnya D1 adalah 50,5. Sama halnya kayak D1, D5-nya hasilnya adalah 70. Untuk D5 hasilnya sama seperti kuartil, soalnya dia menjadi nilai tengah atau nilai mediannya. Dan untuk D8 adalah 85 hasilnya. Yang terakhir ada persentil dalam data tunggal. Dari slide sebelumnya kita sudah mengurutkan nilai skor ujian siswa, yaitu 45 hingga 100. Maka langkah pertama yaitu mencari letak persentilnya. Dengan rumus K dikali N plus 1 dibagi 100. Maka K adalah nomor persentil dari 1 hingga 99 dan N adalah jumlah data. Maka kita akan mencari P15 yang hasilnya 4,65, P30 yang hasilnya 9,3, P50 hasilnya 15,5, P70 hasilnya 21,7, dan yang terakhir P90 yang hasilnya 27,9. Setelah mencari letak persentil, maka kita akan tahu nilai persentilnya ada di antara mana. Maka P15 berada di antara data keempat dan data 5, P30 yang berada di antara data 9 dan data 10, P50 yang berada di antara 15 dan 16, P70 yang berada di 21 dan 22, dan P90 yang berada di data 27 dan data 28. Maka kita akan masuk ke rumus nilai persentil dalam data tunggal, yaitu 4 dikali D dalam kurung 5 kurang 4. Nilai keempat pada P15 yaitu 55 ditambah D 0,65 dan X5 yaitu nilai kelima. Maka hasilnya yang P15 adalah 55. Sama halnya kayak P15, P30 yang hasilnya 60, P50 yang hasilnya 70, P70 yang hasilnya 78,5, dan yang terakhir P90 yang hasilnya 90. Kita lihat bahwa P50 hasilnya sama kayak kuartil dan desil, yaitu berada di titik tengah atau median. Setelah mencari nilai kuartil, desil, dan persentil dalam data tunggal, mari kita lanjut ke data kelompok. Yang pertama adalah kuartil. Di sini nilai 30 siswa yang sudah diurutkan sudah menjadi tabel frekuensi, yaitu ada 6 kelas, ada kategori dan frekuensi, lalu frekuensi kumulatif.
Sebelum masuk ke rumus kuartil data kelompok, kita harus mencari letak kuartilnya. Q sama dengan K dibagi 4 dikali N. Maka hasilnya adalah 1 dibagi 4 dikali 30 yang hasilnya 7,5. Itu untuk kuartil pertama. Untuk kuartil kedua adalah 15 dan untuk kuartil ketiga adalah 22,5. Maka kita sudah tahu nilai Q1, Q2, dan Q3 pada frekuensi kumulatif berada di nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Setelah mencari letak nilai kuartil, maka kita lanjut ke nilai kuartil dalam data kelompok. Mempunyai rumus yaitu L ditambah K dibagi 4 dikali N dikurang F besar dibagi F kecil dikali I. L sama dengan batas bawah kelas kuartil, K adalah nomor kuartilnya, N adalah jumlah data, F adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, dan F adalah frekuensi, I adalah interval atau panjang kelas. Maka kita akan mencari Q1, Q2, dan Q3 pada nilai kuartil data kelompok. Hasil Q1 sama dengan 60,62, Q2 yang hasilnya 70,714, dan Q3 hasilnya 84. Maka dari hasil perhitungan tersebut, Q1 berada di kelas kedua dengan nilai kuartilnya adalah 60,62, Q2 berada di kelas ketiga yang hasilnya adalah 70,714, dan Q3 yang berada di kelas keempat adalah nilainya 84. Yang kedua adalah desil dalam data kelompok. Sebelumnya, kita sudah menentukan tabel distribusi frekuensi yang mempunyai 6 kelas, maka kita akan mencari letak nilai desil. Rumusnya sama, yaitu L ditambah K dibagi 10 dikali N dikurang F besar dibagi F kecil dikali I. Maka L adalah batas bawah kelas desil, K adalah nomor desilnya, N adalah jumlah data, F besar adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas desil, F adalah frekuensi, dan I adalah interval atau panjang kelas. Sebelum menentukan nilai desil dalam data kelompok, kita harus mencari nilai letak desilnya, yaitu K dibagi 10 dikali N. Maka D2 yang hasilnya 6, D4 hasilnya 12, D6 hasilnya 18, dan D8 hasilnya 24. Dari hasil tersebut, kita mempunyai D2 berada di kelas kedua, D4 berada di kelas ketiga, D6 berada di kelas keempat, dan D8 berada di kelas kelima. Maka nilai desil pada data kelompok yaitu D2 hasilnya 58,75, D4 hasilnya 66,428, D6 hasilnya 75, dan D8 hasilnya 87. Yang terakhir adalah persentil dalam data kelompok. Sebelum masuk ke nilai persentil dalam data kelompok, kita harus mencari letak persentilnya, yaitu dengan rumus K dibagi 100 dikali N. K adalah nomor persentil dan N adalah jumlah data. Maka P23 yang hasilnya 6,9, P46 hasilnya 13,8, P66 yang hasilnya 19,8, P79 yang hasilnya 23,7, dan yang terakhir P94 yang hasilnya 28,2. Setelah mencari letak persentilnya, maka
P23 berada di kelas kedua, P46 berada di kelas ketiga, P66 yang berada di kelas keempat, P79 berada di kelas kelima, dan P94 berada di kelas keenam. Kita sudah mengetahui letak persentil dari kelima persentil tersebut, maka kita akan masuk ke rumus persentil dalam data kelompok, yaitu L ditambah K dibagi 100 dikali N dikurang F besar dibagi F kecil dikali I. Maka L adalah batas bawah kelas persentil, K adalah nomor persentil dari 1 hingga 99, N adalah jumlah data, F adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil, F adalah frekuensi kelas persentil, dan I adalah interval atau panjang kelas. Maka kita sudah mengetahui rumus tersebut, lalu kita akan memasukkan ke dalam nilai tersebut. P23 yang hasilnya 59,88, P46 yang hasilnya 69, P66 yang hasilnya 78,6, P79 hasilnya 86,4, dan yang terakhir P94 yang hasilnya 96. Dari hasil perhitungan tersebut, maka P23 berada di kelas kedua yang hasilnya 59,88, P46 berada di kelas ketiga yang hasilnya 69, P66 yang berada di kelas keempat yang hasilnya 78,6, P76 yang hasilnya 86 yang hasilnya P79 berada di kelas kelima yang hasilnya 86,4, dan yang terakhir P94 yang berada di kelas keenam yaitu hasilnya 96. Dari perhitungan kuartil, desil, dan persentil dalam data kelompok dan data tunggal, mari kita tarik kesimpulan. Maka kuartil adalah pembagian data menjadi 4 bagian, yaitu Q1, Q2, dan Q3 yang membantu memahami distribusi data secara umum. Yang kedua, desil, membagi data menjadi 10 bagian dari D1 hingga D9, memberikan nilai rincian lebih spesifik dibandingkan kuartil. Dan yang terakhir adalah persentil, adalah membagi data menjadi 100 bagian, P1 hingga P99, memberikan analisis yang lebih rinci dibandingkan desil dan kuartil. Sekian pembahasan materi tentang ukuran pembagian data. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Muhammad Fauzi mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.